Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya dimanapun berada. Bertemu kembali dengan Kak Sari di ibadah online sekolah minggu GKPS kilometer 7. Wah, senang sekali rasanya Kak Sari bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu yang masih melalui online. Kita sama-sama berdoa yuk pandemi ini supaya segera berlalu, supaya kita bisa sama-sama tatap muka kembali di gereja. Kan seru tuh main-main dengan teman-teman, terus kita bisa nyanyi sama-sama ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandeminya segera berakhir ya. Tapi seiring kita berdoa, kali ini kita beribadah sama-sama dulu melalui ibadah online sekolah minggu GKPS kilometer 7 tanggal 30 Mei 2021. Tema hari ini kita akan membahas tentang semua berharga di mata Allah. Wah, semua berharga di mata Allah. Jadi Tuhan tidak pernah melihat oh ini anakku ini kulitnya hitam, yang ini kulitnya putih. Enggak ada di mata Tuhan seperti itu. Semua sama, semua dikasihinya. Karena kasih Tuhan setinggi langit, sedalam samudra, seluas angkasa ya. Yuk kita boleh puji Tuhan dong, yuk kita katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Mari kita samakan pujian sama-sama. Sedalam-dalam lautan
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami yang empunya kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Adik-adik kakak yang kakak kasihi, kita akan sama-sama mengingat kembali, kita sama-sama akan mengucapkan tentang titah atau perintah Tuhan. Namun sebelum kita ke titah, mari kita boleh sama-sama angkat pujian Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca titah minggu ini. Siapa yang masih ingat tentang titah yang dibawakan Kak Ima minggu lalu? Ada yang masih ingat? Bagus sekali ya. Minggu lalu kita mengingat atau kita menghafal titah ke-8 ya. Dan hari ini tentunya kita lanjutkan, yaitu kita titah ke-9. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk mengucapkan titah ke-9 ya.
Tita ke-9, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ya, sekali lagi dalam bahasa Indonesia, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jadi, kita tidak diperbolehkan untuk berbohong atau berdusta. Nah, apa bahasa Simalungunnya? Yuk kita boleh baca sama-sama. Kita ke-9. Ulang hora manaksihon hatana sotongon marimbang hasoman jolma. Sekali lagi Kak Sari bacakan. Ulang hora manaksihon hatana sotongon marimbang hasoman jolma. Puji Tuhan. Jadi kita hari ini melalui titah ke-9 belajar untuk tidak bersaksi dusta tentang sesama kita atau tidak boleh berbohong. Nah, titah hari ini bukan hanya buat adik-adik saja, ini juga buat Kak Sari loh. Dengan melaksanakan titah Tuhan, berarti kita juga menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Nah, melalui lagu pujian kita kali ini, kita juga akan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, I love you, Jesus. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 10 ayat 14b. Sekali lagi, Markus 10 ayat 14b. Udah dibuka Alkitabnya? Oke, sudah dong ya? Sudah siap-siap pastinya. Baiklah, sekarang mari kita mau baca sama-sama ayat hafalan kita hari ini. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yuk kita baca sekali lagi sama-sama. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Coba kita hafal sama-sama yuk. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Good job! Nah, ayat hafalan kita kali ini tentunya menguatkan kita anak-anak sekolah minggu untuk semakin giat datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang, jangan halang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Untuk itu, sekarang yuk kita mau siapkan hati. Kok hati di sini Kak Sari? Hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan tentang semua berharga di hadapan Allah yang dibawakan tentunya oleh Kak Meli. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian kita. Yesus sayang padaku.
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh dibangunkan di pagi hari ini, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati, pikiran kami satu persatu ya Bapa, agar kami bisa berkonsentrasi, fokus dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Maafkan kami ya Bapa jika kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami banyak melakukan dosa melalui hati, pikiran kami. Biarlah Tuhan melayakkan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus saja ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kakak masih dengar hanya beberapa orang aja ini yang menjawab salam kakak. Shalom adik-adik. Oke, kakak harap semua masih dalam keadaan sehat ya. Tidak ada yang lagi sakit, tidak ada lagi yang masih di tempat tidur, tidak ada lagi yang masih dalam keadaan sedih ataupun masih dalam keadaan malas. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ada yang sudah dapat? Oke, kakak harap semua sudah dapat ya. Kita akan baca bersama-sama dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Baiklah, itu firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kakak mau sapa sekali lagi, shalom adik-adik. Oke, shalom. Baiklah, kakak akan menceritakan ataupun memberitahu firman Tuhan yang kita baca tadi. Oke, sebelum kakak ceritakan firman Tuhan hari ini, kakak mau bertanya dulu, siapa yang di sini mempunyai mainan? Oke, siapa yang kalau mainannya misalkan rusak nih, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian merasa sedih ya, ataupun merasa kecewa karena mainannya sudah tidak berguna lagi. Baiklah, selain itu kakak juga mau menceritakan ataupun mau bertanya sekali lagi nih, siapa yang di sini yang masih ataupun yang memegang uang 5.000? Oke, kakak ini ya. Nih, kakak tunjukkan nih ada uang di sini, kakak pegang uang 5.000. Misalkan nih kakak remes, kakak gulung-gulung ataupun kakak campakkan ke bawah. Apa yang kalian lakukan nih? Apakah kalian masih mau mengambilnya? Atau kalian malah membiarkannya di situ? Oke, kakak dengar jawabannya, ada yang mengambilnya. Kenapa kalian masih mau mengambilnya? Oke, baiklah. Karena biarpun uang kertas itu sudah diremes ataupun digulung-gulung, uangnya itu masih ada nominalnya, masih berharga. Nah, begitulah kita adik-adik sekolah minggu. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, apa buktinya Kak kita berharga di mata Tuhan? Ya, kita yang sudah baca tadi kan ini dari Alkitab Markus 10 ayat 13 sampai 16. Di situ kakak mau menceritakan nih, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di Yudea. Dan dia mengajar di sana bersama murid-muridnya. Tetapi pada suatu hari ada orang-orang yang dewasa dan anak-anak kecil datang kepada Yesus. Tetapi
para murid bilang sama orang-orang yang datang tersebut, kamu jangan mendekati Tuhan Yesus. Artinya stop atau dilarang. Jangan mendekati Tuhan Yesus. Lalu orang-orang itu bingung. Kenapa kami tidak boleh mendekati Tuhan Yesus? Baru murid-muridnya memberitahu kepada orang-orang tersebut. Ya, Tuhan Yesus sedang mengajar. Nanti kalian mengganggu Tuhan Yesus. Kalian mengganggu dia sedang mengajar, dan kalian misalkan kalian mau memanggil dia ataupun menyentuh dia, nanti bajunya bisa kotor. Tapi Tuhan Yesus malah memarahi murid-muridnya. Kenapa kamu melarang anak-anak itu datang kepadaku? Murid-muridnya merasa sedih. Iya, kami melarang mereka karena kami takut Tuhan Yesus merasa terganggu ketika mengajar. Biarkan saja mereka datang kepadaku, karena mereka adalah pempunya kerajaan Allah. Oke, nah adik-adik, dari situ kita bisa belajar ataupun kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa Tuhan Yesus sangat memberkati anak-anak kecil. Kita bisa lihat buktinya yang tadi, meskipun para murid datang untuk menyuruh mereka pulang ataupun menyuruh mereka pergi, tapi Tuhan Yesus malah menyuruh orang-orang itu datang kepadanya, anak-anak kecil itu datang kepadanya. Baiklah, itu sedikit cerita dari Alkitab yang telah kita baca tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai adik-adik sekolah minggu ataupun sebagai anak-anak Tuhan, jangan merasa berkecil hati ketika kalian masih dalam keadaan kecil, kalian merasa tidak mampu, kalian merasa kecewa ataupun merasa ada dalam pergumulan hidupnya. Meskipun kalian masih kecil, tapi ingatlah, Tuhan Yesus selalu dengan terbuka untuk menyuruh kalian ataupun adik-adik datang kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan berkecil hati. Kalau adik-adik masih kecil, kami ini tidak pantas, Kak. Kami masih kecil, kami nggak berharga nih. Oh, tidak bisa bilang begitu. Karena Tuhan Yesus sangat menyukai anak-anak kecil. Tuhan sangat memberkati anak-anak kecil. Nih, Tuhan Yesus sangat memberkati anak-anak kecil. Jadi kenapa Tuhan Yesus sangat memberkati anak-anak kecil? Ya, karena anak-anak kecil masih memiliki sifat yang jujur, taat, polos. Jadi Tuhan Yesus dalam firman-Nya berkata bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Oke, nah apa yang harus kalian lakukan nih setelah kalian sudah dikasihi Tuhan? Apa sih balasan kalian ataupun balasan adik-adik ketika kalian sudah dikasihi Tuhan, sudah diberikan kasih yang begitu besar kepada adik-adik semua? Ya, apa sih contohnya ya? Kalau dari kakak sih contohnya itu kalian bisa saling mengasihi satu sama lain. Misalnya kalian mengasihi teman-teman kalian, kalian mengasihi saudara-saudara kalian, kalian mengasihi, misalnya dalam rumah ada opungnya, ada tantenya, ada omnya, ada tulangnya. Jadi itulah balasan kalian ketika Tuhan Yesus sudah menerima kalian dan kalian sudah berharga di matanya. Jadi kalian tidak perlu berkecil hati ketika kalian masih kecil, tidak bisa misalnya dianggap orang masih kecil, tapi Tuhan Yesus tidak menganggap kalian kecil. Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian satu persatu. Jadi itulah cerita yang kita dengarkan pada hari ini, yang kalian berharga di mata Tuhan meskipun kalian sangat kecil, sangat masih tidak tahu apa-apa, tapi ingatlah Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Jadi adik-adik, selamat mengasihi untuk kalian.
mengasihi adik-adik yang ada di manapun kalian berada, mengasihi teman-teman yang mungkin berbeda agama dari kalian ataupun berbeda rumah dari kalian ataupun teman-teman yang ada di sekolah. Kalian harus saling mengasihi karena mereka juga perlu dikasihi oleh kalian. Oke, begitulah cerita yang kita dengar hari ini tentang kita berharga di mata Tuhan. Baiklah, kita akan menutup cerita kita ini, firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang berkata bahwa meskipun kami kecil di hadapan manusia, tetapi kami sangat berharga di mata-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu kali ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Maafkan kami ya Bapa jika dalam mendengarkan firman-Mu kami banyak melakukan dosa. Kiranya Tuhan tetap melayakkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh ibadah kami hari ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semakin melayakkan kami satu persatu yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan juga maafkan jika hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu banyak melakukan dosa. Kiranya Tuhan tetap melayakkan kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana tadi firman Tuhannya? Seru sekali ya. Wah, hari ini Kak Sari dikuatkan bahwa ternyata Kak Sari yang punya banyak kekurangan dan kelemahan ini juga dikasihi oleh Tuhan dan juga mendapat bagian di kerajaan Allah. Nah, kita mau berdoa syafaat yuk. Tapi sebelum berdoa syafaat, kita mau mengamini dulu firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan lagu pujian kita, Tuhan Cinta Segala Bangsa. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning putih
Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti abang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk ibadah saat ini. Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saat ini dalam kondisi COVID-19, kami selaku anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menikmati ibadah bersama dengan teman-teman kami, walaupun situasi kami tidak boleh bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, ajari kami ya Tuhan untuk memberikan kasih kepada semua ciptaan Tuhan. Tuhan, sekalipun kami masih kecil, biarlah Tuhan yang memberikan kami kesehatan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, ataupun ya Tuhan saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan rezeki supaya kami boleh bersekolah. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa bersama dengan kami di ibadah saat ini. Berkati teman-teman sekolah minggu kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan. Secara khusus ya Tuhan, takut akan Engkau, supaya mereka dapat menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan, sekalipun kami belum dapat bersama untuk ibadah sekolah minggu, tapi Tuhan yang menjagai guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam satu hari ini, supaya kami dapat menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita berada di ujung dari ibadah kita hari ini. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu, kalian boleh mengumpulkan persembahan kalian dengan mentransfer ke Kak Dharma, atau juga bisa melalui OVO, tentunya dengan bantuan dari orang tua kalian. Tapi untuk adik-adik yang sudah remaja tentunya sudah bisa kirim langsung ya. Atau juga boleh kirim melalui orang tua kalian, ketemu langsung dengan Kak Dharma di gereja. Nah, selanjutnya sebelum kita mengumpulkan persembahan dan menutup ibadah ini, Kak Sari mau mengumumkan, Sari juga mau mengucapkan terima kasih adik-adik yang berpartisipasi dalam ibadah online Pesta Sekolah minggu lalu. Dan ada 2 kategori kuis yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu untuk kelas kecil, dan yang kedua adalah untuk kelas sedang, besar, dan juga remaja. Dan tentunya soalnya berbeda ya tingkat kesulitannya. Kali ini Kak Sari akan mengumumkan
umumkan siapa sajakah yang memenangkan kuisnya ya. Yuk Kak Sari mau umumkan yang pertama dari kelas kecil. Sebentar. Dari kelas kecil, selamat kepada 5 orang yang memenangkan kuis Pesta Sekolah Minggu. Yang pertama yaitu Glory Purba, Marsal Sirait, Gamaliel, Chandra Sihol Marbun, dan juga Gita Purba. Yeay! Selamat ya buat adik-adik kelas kecil yang memenangkan kuis di Pesta Sekolah Minggu lalu. Tunggu kakak guru sekolah minggunya untuk mengirimkan bingkisannya kepada kalian. Nah, kemudian langsung saja kita ke kelas sedang, besar, dan remaja ya. Untuk kelas sedang, besar, dan remaja, selamat kepada 5 pemenang yaitu Panda Damanik, Ezalia Saragi, Iben, Rafael Simanjuntak, dan Petrus. Yes, sekali lagi selamat buat adik-adik sekolah minggu yang memenangkan kuis. Dan buat yang belum menang, tenang saja. Di minggu-minggu selanjutnya kita akan mengadakan kuis lagi ya. Oke, baik, kita akan menutup ibadah kita. Nanti akan ditutup oleh Kak Meli. Mari kita boleh kumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, Betapa Hatiku, sambil mengumpulkan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihi
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Surya Abadi, Allah yang Esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami melebihi dari apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami mohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melakukan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami, supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami, karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya.